Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Tentunya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur oleh karena damai sejahtera-Mu Tuhan berikan dalam setiap hidup kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan damai sejahtera. Firman-Mu akan kami renungkan untuk mengawali aktivitas kami pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 26. Dan yang menjadi ayat natnya adalah ayat yang ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tema renungan pagi hari ini adalah berkat doa dan harapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing pasti memiliki pergumulan hidup atau persoalan hidup. Baik itu pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita. Ada yang menyikapi pergumulan hidup itu dengan cuek-cuek saja, atau ada juga yang menyikapi dengan rasa putus asa karena pergumulan itu dipikir secara manusia tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Tetapi ada pula yang menggumulinya dengan serius. Salah satu hal yang dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan, percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Dalam bacaan kita pagi hari ini, Ishak juga mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarganya, yaitu tentang karunia anak. Hingga Ishak dan Ribkah sudah lanjut usia. Ishak sudah berumur 60 tahun. Secara manusia tidak akan mungkin keluarga ini akan punya anak, karena Ribkah itu mandul dan sudah tua. Dalam pergumulan itu, Ishak tidak putus asa. Ia memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan akan memberikan keturunan walaupun istrinya mandul. Dari pengharapan itulah Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Ternyata Tuhan menjawab doa Ishak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bisa terjadi di dalam Tuhan Allah. Ribkah mengandung atas berkat doa dan pengharapan dalam keluarga itu. Ribkah mengandung dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan bahwa anak dalam kandungan itu akan bertumbuh dua suku bangsa. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Pada saat Ribkah melahirkan anak pertama,
berwarna merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu lahirlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Berkat dari doa dan harapan seorang Esa, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa dan harapan itu. Sungguh luar biasa Tuhan memberkati Ishak dan Ribkah dengan lahir anak kembar, dan anak itu akan bertumbuh dewasa dan akan menjadi 2 suku bangsa. Itulah luar biasa di mana Allah melakukan kehendaknya walaupun manusia tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktunya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Ishak untuk istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah saudara-saudara saat ini mengalami pergumulan atau persoalan hidup yang mungkin belum bisa diselesaikan? Atau saudara-saudara sekalian telah berjuang untuk menyelesaikannya namun belum mendapatkan jalan keluarnya? Mari kita belajar dari keluarga Ishak dan Ribkah. Kita datang kepada Tuhan, berdoa dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Seringkali kita ketika menghadapi persoalan, lupa berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan. Kita sering berjuang sendirian tanpa melibatkan Tuhan, sehingga persoalan itu tidak kunjung selesai. Pada akhirnya kita biarkan persoalan itu, dan juga mungkin kita putus asa karena tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan, dan kita penuh harap kepadanya. Pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Pada waktunya Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan pengharapan kita. Janganlah kita bosan untuk berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita menghadapi persoalan, harus tetap kita jalani dan kita perjuangkan dengan kesabaran, dengan kekuatan iman, sehingga Tuhan akan mendengar dan mengabulkan seluruh doa permohonan kita atas segala persoalan kita. Mari kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan dengan setia dengan segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.